Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, untuk apa kita belajar teori atom mekanika kuantum? Jadi, ketika kita ingin membuat konfigurasi elektron dari suatu atom atau ion, kita dapat menentukannya berdasarkan dua teori, berdasarkan teori atom Niels Bohr dan juga teori atom mekanika kuantum. Bisa kalian lihat pada gambar planet-planet atau bintang-bintang yang berada di sistem tata surya. Nah, ada suatu ayat yang memiliki arti matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa matahari, bulan, dan planet-planet yang ada di sistem tata surya beredar atau berputar pada porosnya menurut perhitungan, sesuai perhitungan. Nah, begitu juga dengan elektron yang beredar atau yang berada di dalam suatu atom. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Nah, ini adalah indikator yang harus kalian capai. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengetahui teori atom mekanika kuantum. Yang kedua, mengetahui tokoh dalam teori atom mekanika kuantum. Siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam teori atom mekanika kuantum. Dan kalian juga harus bisa menjelaskan prinsip atom dalam teori atom mekanika kuantum. Namun, sebelum kita mempelajari tentang teori mekanika kuantum, kita harus mengetahui tentang teori atom Bohr. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari teori atom Niels Bohr atau teori atom Bohr. Nah, inti atom itu masih ingat kan? Bermuatan positif yang disebut dengan proton dan juga ada yang tidak bermuatan atau disebut juga dengan neutron. Sedangkan elektron berada mengelilingi inti atom. Ternyata dalam mengelilingi inti atom, elektron itu berada pada kulit atau lintasan tertentu. Nah, jadi Niels Bohr sudah dapat menentukan bahwa elektron beredar mengelilingi inti atom. Dia juga sudah dapat menentukan jarak dari elektron ke inti atom. Niels Bohr juga dapat menentukan dan juga dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Bagaimana jarak antara elektron ke inti atom. Nah, teori atom Bohr ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron banyak. Nah, kita tahu bahwa hidrogen itu memiliki satu elektron. Maka teori atom Bohr itu menjelaskan dengan sangat baik. Tetapi ketika disuruh menjelaskan atom-atom lain yang memiliki elektron lebih dari satu, maka teori atom Bohr tidak dapat menjelaskannya. Niels Bohr juga tidak dapat menjelaskan spektrum emisi yang terbentuk karena suatu atom diletakkan pada medan magnet. Nah, selain itu, Bohr juga tidak dapat menjelaskan spektrum halus yang terbentuk karena suatu atom
diletakkan pada medan listrik. Bohr tidak dapat menjelaskan kedua efek tadi. Biasanya disebut dengan efek Zeeman dan efek Stark. Maka dari itu, muncullah teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum atau sering juga disebut dengan teori atom mekanika gelombang. Nah, dari kelemahan-kelemahan teori atom Bohr, maka ada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi atau mempelopori teori atom mekanika kuantum. Yang pertama ada Louis de Broglie, yang kedua ada Werner Heisenberg, dan yang ketiga ada Erwin Schrödinger. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama Louis de Broglie. Jadi Louis mengemukakan bahwa elektron itu bersifat dualisme. Apa maksudnya? Jadi elektron itu memiliki sifat sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Jadi elektron dapat bersifat sebagai partikel atau komponen dari materi, di mana dia memiliki massa dan juga menempati ruang. Namun, selain itu, ternyata elektron juga bersifat sebagai gelombang. Nah, Louis de Broglie menjadi salah satu pelopor teori atom mekanika kuantum. Yang kedua yaitu Werner Heisenberg atau sering dikenal dengan ketidakpastian Heisenberg. Nah, Heisenberg mengemukakan bahwa kedudukan dan kecepatan dari gerak elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun, yang dapat diketahui adalah kemungkinan terbesarnya. Jadi, Heisenberg mengemukakan bahwa letak elektron itu tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun, kita dapat mengetahui kebolehjadiannya atau kemungkinan terbesarnya. Nah, teori ini didasari oleh teori dari Max Planck. Yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger. Schrödinger mengemukakan bahwa kedudukan elektron dapat ditentukan kebolehjadiannya. Hal tersebut didasari oleh teori dari Werner Heisenberg atau asas ketidakpastian Heisenberg. Nah, Schrödinger menemukan sebuah ruang yang ditempati oleh elektron yang disebut dengan orbital. Jadi, pada teori atom mekanika kuantum, ruangan yang ditempati oleh elektron disebut dengan orbital. Nah, di sini pada teori mekanika kuantum tidak lagi dipakai orbit, tetapi ruangan tempat elektron disebut dengan orbital. Nah, energi dari suatu elektron ditentukan oleh bilangan kuantum. Jadi, teori atom mekanika kuantum itu menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilinginya pada orbital-orbital tertentu. Maksudnya berarti pada ruangan-ruangan tertentu. Nah, orbital itu adalah suatu ruang di sekitar inti atom yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Maksudnya, kemungkinan terbesar
kita dapat menemukan elektron pada atau di sekitar inti atom. Yang ketiga yaitu kedudukan elektron di sekitar inti atom ditentukan dengan bilangan kuantum. Berbeda dengan teori Niels Bohr di mana kedudukan elektron itu ditentukan oleh kulit atom. Nah, kalau pada teori atom mekanika kuantum, maka akan digunakan atau kedudukan elektron ditentukan oleh bilangan kuantum. Sekian penyampaian materi pada kali ini tentang teori atom mekanika kuantum. Selanjutnya akan dibahas tentang bilangan kuantum. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp atau email. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Tetap semangat belajar dan berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.